Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di episode hari ini, saya akan melanjutkan diskusi mengenai bagaimana ya caranya kita menganalisis suatu kasus konflik sosial dengan pendekatan yang bersifat non-biner atau pendekatan yang berusaha menghindari perspektif hitam dan putih, benar dan salah atau baik dan jahat gitu ya. Nah, hari ini saya akan mendiskusikan elemen ketiga atau elemen terakhir dalam metode atau framework governance as performance, apa yang disebut sebagai dramaturgy analysis. Apa sih kira-kira dramaturgy analysis? Mungkin sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah cerita, gitu ya, sharing. Mungkin saya dan Anda seringkali terlibat dalam sebuah konflik gitu, atau mungkin biasanya konflik itu berawal dari adanya perbedaan cara pandang, perbedaan perspektif dalam melihat sesuatu. Misalnya saya dan pasangan saya, kita ingin membeli alat elektronik misalnya, begitu ya. Nah, pandangan saya masih sangat dominan dengan pertimbangan-pertimbangan harga, mahal atau murah. Dan di mana saya akan preferensi saya kalau ada yang murah, kenapa beli yang mahal? Saya gitu. Lalu pasangan saya memiliki perspektif yang berbeda, lebih ke melihat ke kualitasnya, gitu ya. Ingin membeli atau memilih barang itu dilihat dari bagaimana kenyamanan memakainya dan kualitasnya, apakah ini akan tahan lama atau tidak. Jadi urusan harga menjadi prioritas kedua, justru prioritas pertamanya adalah kualitas. Nah, kira-kira kalau dalam negosiasi atau dalam diskusi kita memilih atau ingin membeli alat elektronik, itu kan sering terjadi cara pandang karena cara pandang saya dan pasangan berbeda, begitu ya. Nah, seringkali yang membuat diskusi itu apakah menjadi diskusi yang konstruktif atau menjadi diskusi yang emosional, itu seringkali juga terkait dengan bagaimana diskusi itu dilakukan. Benar nggak? Misalnya, kalau diskusi itu dilakukan dalam keadaan dua-duanya udah sama-sama makan, dalam keadaan kenyang, waktunya santai, begitu ya, dan cara ngobrolnya bisa fokus, konsentrasi, tidak ada gangguan anak-anak, mungkin bisa jadi dengan suasana kondusif seperti itu, diskusi bisa berjalan dengan konstruktif, produktif, positif, gitu ya, tidak sampai gontot-gontotan, tidak sampai marah-marahan, gitu. Tapi ada juga kan kondisi-kondisi di mana saya dan pasangan berdiskusi dan kita punya beda pendapat, tapi situasinya itu malah semakin apa ya istilahnya, semakin memperkeruh suasana gitu. Kita lagi ngobrol tapi itu lagi mungkin di tempat yang lagi panas, terus ada misalnya saya lagi nggak fokus karena ada banyak deadline pekerjaan misalnya, ataupun pasangan juga sedang tidak konsentrasi karena ada hal-hal lain yang harus dipikirkan, terus kita harus membahas itu. Jadi seolah-olah suasananya itu sebenarnya mungkin perbedaan pendapatnya bisa diselesaikan baik-baik, tapi suasananya, situasinya yang tidak kondusif membuat hasil dari diskusi itu, hasil dari perbedaan perspektif itu menjadi destruktif. Disitulah menurut saya, kembali lagi garis bawahnya adalah elemen situasi itu menjadi sangat penting dalam menganalisis sebuah konflik. Dan itu yang kira-kira bisa kita pahami sebagai elemen dramaturgi. Dan ini akan kita bahas secara lebih lanjut. Nanti saya akan mengambil lagi-lagi satu kasus di mana ini menjadi riset saya, begitu ya. Jadi saya sudah melakukan penelitian hampir 5 tahun lamanya, dan saya akan membagikan bagaimana dramaturgi analisis bisa menganalisis sebuah konflik dengan studi kasus transportasi online atau taksi online. Namun sebelum itu, mari kita diskusikan dulu sebentar apa sih yang dimaksud dengan dramaturgi analisis kalau dalam diskusi atau perdebatan-perdebatan ilmiah. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 elemen dalam menganalisis konflik konflik non biner. Ada elemen critical moment, waktu, gitu ya. Alih-alih bertanya siapa, di sini saya ingin mendekati konflik dari sisi waktu atau momennya.
Lalu di dalam momen itu kita bedah ada dua. Yang pertama adalah discourse analysisnya, bagaimana perdebatan wacana di dalam event itu atau momen itu sudah saya bahas di episode minggu lalu. Dan hari ini kita akan membahas dari elemen dramaturginya, bagaimana situasi yang terjadi pada saat konflik itu atau perdebatan itu terjadi. Nah, tentu saya di sini saya menggunakan definisi yang dibangun oleh Martin Hayers, gitu ya. Beliau yang memperkenalkan terminologi dramaturgi itu, di mana maksud dari analisis dramaturgi adalah analisis yang berusaha memahami tidak hanya apa bahasa yang digunakan atau apa yang dikatakan oleh orang ketika berkonflik dalam hal ini. Jadi kalau discourse itu kita belajar memahami bagaimana bahasa itu digunakan, begitu ya, apa saja kata-kata yang dikeluarkan ketika ada konflik. Nah, elemen dramaturgi berusaha melihat bagaimana perkataan itu disebutkan, the utterance, gitu ya, bagaimana kata-kata itu disebutkan, di mana perdebatan itu terjadi, dalam situasi seperti apa, dan kepada siapa kata-kata itu diperuntukkan, kira-kira begitu. Mungkin kalau saya boleh memberi contoh lagi, mungkin Anda sering mendengar kata atau kalimat, saya terima nikahnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya berbicara itu pada teman di restoran, di kafe, gitu ya, dalam situasi ngobrol ringan, itu akan berbeda maknanya ketika yang berbicara adalah calon suami saya, di mana lokasinya ada di, anggaplah, lokasi mungkin tidak begitu ini ya, lokasinya mungkin ada di masjid atau di meja pelaminan gitu ya. Lalu di situ ada penghulu dan ada wali nikah. Nah, kalimat saya terima nikahnya dalam dua situasi yang berbeda tadi, yang satu hanya ngobrol-ngobrol di kafe dengan teman, dan satu lagi saya terima nikahnya itu di depan penghulu dan di depan wali nikah, kalimat itu memiliki makna yang berbeda, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis dramaturgi, di mana ketika kita menganalisis konflik, yang kita analisis itu tidak hanya kalimat saya terima nikahnya gitu, tapi juga kita melihat siapa aja yang hadir saat itu di lokasi itu, di mana lokasinya gitu ya, ada nggak rules atau standar-standar perilaku yang harus harus ada gitu ya, yang menjadi standar perilaku di lokasi itu. Nah, itu yang membuat kalau kita membayangkan konflik-konflik yang sering terjadi, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun misalnya konflik-konflik yang terjadi yang sering kita tonton di televisi gitu ya, di level lokal ataupun nasional, akan menjadi penting untuk melihat di mana atau bagaimana situasi konflik itu terjadi, dan itu akan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam untuk kita memahami konflik. Nah, tadi kita berbicara mengenai situasi. Kalau bisa dibedah dalam analisis dramaturgi, itu ada 3 elemen penting yang perlu kita identifikasi pelan-pelan ketika kita ingin melihat situasi. Yang pertama apa yang disebut dengan scripting, gitu ya. Scripting itu kira-kira adalah bagaimana apa kira-kira usaha-usaha gitu ya, atau peraturan-peraturan yang ada di dalam ada nggak rule of conduct-nya, kira-kira begitu ya, atau apa yang disebut sebagai perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dalam konflik itu terjadi. Nah, elemen scripting ini misalnya kalau bisa disederhanakan, kalau dalam konflik itu kira-kira boleh bentak-bentak nggak? Boleh misuh-misuh nggak di situ? Nah, situasi yang membolehkan orang untuk misuh-misuh, gitu ya, sama situasi yang tidak membolehkan orang misuh-misuh akan mengeluarkan output konflik yang berbeda. Lalu yang kedua, mengenai staging-nya. Ini kira-kira kalau boleh didefinisikan, apa nih, bentuk dinamika interaksi antar aktor yang terjadi saat itu, gitu ya. Apakah stagingnya itu
ini apakah sebuah perdebatan yang terjadi secara equal, gitu, masing-masing bebas ngomong kapan saja, atau ini adalah perdebatan yang termoderasi, begitu, ada moderator di sana, misalnya kalau kita sering nonton debat DPR gitu ya, ada moderatornya, dan moderator ini bertindak sebagai memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang boleh ngomong, siapa yang enggak. Nah, itu masuk dalam elemen staging. Dan yang terakhir dari sisi setting. Setting itu adalah kondisi fisik atau kondisi material dari di mana lokasi konflik itu terjadi. Apakah itu konflik yang terjadi di jalan, maka jalan menjadi bentuk settingnya, dan jalannya itu seperti apa, apakah itu ramai, apakah itu siang hari, malam hari, begitu. Atau apakah ini konflik terjadi dalam satu ruangan, dan ruangannya ruangan apa nih? Ruangan rapat, atau ruangan kantor, atau di kelas, begitu ya. Dan itu termasuk dalam elemen setting. Mungkin dalam lebih jelasnya saya akan langsung saja berikan contohnya, begitu. Contoh ini saya ambil dari paper yang saya tulis di tahun 2017-18 dan sudah diterbitkan tahun 2020, jadi cukup lama juga proses penulisannya. Nah, di paper ini saya menggunakan studi kasus taksi online, begitu ya. Saya menganalisis konflik taksi online dari sisi critical moments-nya, begitu, discourse analisisnya, dan dramaturgi analisisnya. Ada banyak analisis dramaturgi sebenarnya dari setiap event-event penting dalam konflik taksi online. Tapi hari ini saya akan menjelaskan perbandingan ada dua dramaturgi atau ada dua situasi konflik di mana menurut saya output dari event tersebut, output dari momen tersebut berbeda, padahal aktivitasnya sama. Apa itu? Nah, ini adalah analisis saya untuk membandingkan aksi protes, gitu ya, keduanya itu sama-sama protes yang dikelola oleh dua komunitas yang berbeda dengan dua tujuan yang berbeda. Dan ini aksi protes yang terjadi sekitar tahun 2016. Nah, di aksi yang pertama adalah aksi protes yang dilakukan oleh kelompok pengemudi taksi Bluebird ya, yang digambar kiri atas itu. Mungkin Anda pernah ingat, jadi dulu awal-awal ketika taksi online ini mulai menyeruak gitu ya, mulai menjadi perdebatan publik, ada resistensi yang sangat besar dari kelompok kelompok transportasi taksi konvensional, tanda kutip di sini, karena menurut saya terminologi ini juga belum begitu tepat untuk menyebutkan Bluebird itu sebagai taksi konvensional. Tapi ini adalah terminologi yang sering dipakai oleh media pada saat itu, gitu ya. Nah, saat itu pengemudi taksi konvensional ini melakukan demonstrasi di jalan, gitu ya. Dan tidak selang tidak lama, tidak selang beberapa waktu, tidak begitu lama setelah itu, ada juga protes yang serupa yang dilakukan oleh pengemudi taksi online. Jadi di sini saya membandingkan dua aksi protes, keduanya sama-sama dilakukan di jalan, tapi menurut saya memiliki output yang berbeda, outcome yang berbeda, dan itu bisa dijelaskan oleh elemen dramaturgi. Apa outputnya? Kalau di protes taksi yang dilakukan oleh taksi konvensional, outputnya adalah saat itu memang hasil unjuk rasanya atau hasil protesnya menjadi perdebatan publik. Tapi di saat yang sama banyak juga wacana-wacana yang bersifat counter attack dari apa yang dilakukan oleh para pengemudi taksi konvensional, begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan saat itu pengemudi taksi konvensional protes, tapi yang diberitakan di media itu tidak semuanya mendukung apa yang dilakukan oleh pengemudi taksi konvensional. Bahkan lebih banyak pemberitaan-pemberitaan yang bersifat counter attack dari apa yang dilakukan oleh pengemudi taksi konvensional. Nah, output ini cukup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh taksi online, di mana mereka juga sama-sama melakukan protes. Dan outputnya justru protes yang mereka lakukan di jalan mendapat banyak pemberitaan yang positif.
mendapat banyak dukungan yang positif, tidak hanya melalui berita nasional, tapi juga melalui sosial media. Seperti ada yang di sini ya, dengan saat itu ada banyak sekali dukungan sosial, dukungan publik gitu ya, dengan hashtag Save Gojek saat itu, sehingga Save Gojek menjadi trending topik. Dan begitu pun ada kata-kata lain yang ada ojek online, Grab Taxi, Grab Car yang di sana menunjukkan ada sentimen positif dukungan terhadap aksi protes yang dilakukan oleh para pengemudi taksi online. Mengapa kira-kira dukungan atau mengapa kira-kira respon publik berbeda terhadap aksi yang sebenarnya sama gitu ya, protes di jalan? Nah, mungkin tentu saja ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa kedua aksi protes ini memiliki hasil yang berbeda. Di sini saya ingin mengambil sudut pandang dari sisi dramaturgi. Saya melihat kalau diperhatikan dramaturginya, itu juga ada sebenarnya unsur-unsur dramaturgi yang akhirnya menjelaskan mengapa menurut saya protes taksi online itu bisa lebih efektif dalam menerima respon publik dibandingkan dengan protes taksi konvensional. Mari kita bandingkan satu-satu. Dari sisi scriptingnya, gitu ya. Bagaimana, apa kira-kira peraturan tidak tertulis atau tertulis yang terjadi dalam protes itu? Nah, protes taksi konvensional saat itu dari pemberitaan dan juga diskusi yang terjadi saat protes, scriptingnya adalah menekankan adanya solidaritas, begitu ya. Jadi semua pengemudi taksi konvensional harus turun ke jalan, karena kalau tidak turun ke jalan itu menandakan kamu tidak solid. Kira-kira begitu peraturannya saat itu. Dan gara-gara ada scripting solidaritas itu, maka terjadi aksi-aksi sweeping. Apa itu aksi sweeping? Aksi yang di mana kalau ada pengemudi taksi konvensional yang nggak ikut protes saat itu dan malah dia ngambil penumpang, maka si pengemudi ini akan digerebek gitu ya, di sweeping oleh pengemudi taksi lain yang sedang protes. Nah, itu peraturan yang terjadi ketika ada aksi protes taksi konvensional. Lalu bagaimana dengan protes taksi online yang saat itu dilakukan tidak jauh tidak lama setelah itu? Taksi online juga juga menjelaskan atau menebalkan, meng-highlight solidaritas gitu ya. Tapi perbedaannya saat itu ada statement publik dari koordinator aksi protes yang yang mengajak gitu ya, yang menekankan kepada orang yang ikut aksi tidak boleh melakukan sweeping, jangan melakukan sweeping gitu ya. Dan bahkan koordinator itu bilang, di sini kami aksi protes untuk menunjukkan solidaritas kami terhadap sesama pengemudi taksi online, tapi kami tidak melakukan sweeping. Nah, ini ada perbedaannya dari sisi scripting. Yang satu menunjukkan solidaritas dengan adanya sweeping, sementara yang satu menunjukkan solidaritas dengan tidak ada sweeping. Itu elemen yang pertama. Lalu bagaimana dengan elemen yang kedua? Settingnya. Bagaimana settingnya itu terjadi di mana? Protesnya itu terjadi di mana? Yang pertama, settingnya itu terjadi di jalan. Protes taksi online itu terjadi di jalan. Dan di saat itu juga banyak menggunakan metafor-metafor. Misalnya ini kalau kita lihat di badan taksi itu, taksi Bluebird, ada tulisan siluman coy gitu ya. Siluman itu menggambarkan bagaimana si taksi online itu seperti siluman tanda kutip gitu ya, yang nggak jelas peruntukannya gitu. Ini perusahaan taksi apa perusahaan aplikasi, kira-kira begitulah makna yang bisa ditangkap dari metafor ini. Lalu dari sisi settingnya gitu, settingnya itu terjadi saat presiden sedang memilih menteri baru. Sebenarnya ini termasuk hal yang positif juga. Hal yang maksud saya positif atau hal yang efisien karena berhasil mengambil waktu di mana aspirasi dari protes ini bisa didengar atau bisa dipertimbangkan oleh pihak yang berotoritas. Nah, dibandingkan dengan lokasi yang dilakukan oleh
oleh pengemudi taksi online, yang terjadi adalah memang aksi protes itu juga terjadi di jalan, tapi yang menarik, aksi protes atau aksi untuk menunjukkan aspirasi juga terjadi di sosial media, tadi dengan hashtag Save Gojek. Jadi sebenarnya arena protesnya itu tidak hanya terjadi di jalan, tapi juga menggunakan juga menyebarkan wacana-wacana Save Gojek itu di media sosial. Nah, ini yang bisa menjadi pertimbangan. Jangan-jangan sebenarnya ketika kita ingin melakukan aksi, gitu, kita perlu mempertimbangkan arena di mana publik akan lebih mendengarkan, akan lebih berpengaruh, apakah di jalan atau di sosial media atau dua-duanya. Dan yang terakhir dari sisi stagingnya, bagaimana aksi protes itu berjalan, seperti apa gitu ya pertunjukannya. Nah, kalau yang saya perhatikan saat itu, protes taksi konvensional banyak sekali melibatkan aksi-aksi kekerasan gitu ya, violence, kekerasan fisik. Ada banyak pengemudi taksi konvensional yang dipukul, bahkan ada juga taksi online yang dipukul gitu ya saat itu. Sementara staging yang dilakukan oleh aksi protes taksi online itu lebih banyak menekankan bentuk solidaritas offline ataupun online gitu. Nah, ini membuat menurut saya menjadi komparasi untuk menjelaskan mengapa kira-kira protes yang dilakukan oleh taksi online saat itu bisa lebih mendapat dukungan publik dan tidak banyak counter attack dibandingkan dengan protes yang dilakukan oleh taksi konvensional. Lagi-lagi di sini saya tidak berusaha menjelaskan mana yang baik, mana yang jahat. Ini tidak sedang mempolarisasi sebuah konflik, tapi saya sedang berusaha menganalisis ini ada satu event yang sama nih, sama-sama aksi protes. Tapi ternyata ketika dramaturginya dianalisis, ketika situasi dari event itu dianalisis secara lebih mendalam, ternyata itu bisa menjelaskan adanya perbedaan outcome atau output. Nah, mungkin Anda juga bisa sekarang mulai membayangkan apa kira-kira konflik sosial yang sedang Anda minati, dan mungkin Anda juga bisa mulai mengidentifikasi pelan-pelan gitu ya. Bagaimana kira-kira konflik itu terjadi di situasi yang seperti apa? Dan apakah menurut Anda situasi-situasi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dari konflik? Nah, oleh karenanya, menurut saya setidaknya ada dua hasil refleksi begitu ya, yang bisa saya pelajari dari menggunakan analisis dramaturgi. Yang pertama adalah analisis dramaturgi mengajak saya atau bisa mengajak kita untuk membedah lebih dalam mengenai di mana konflik itu terjadi dan bagaimana konflik itu terjadi gitu ya, how it is playing out. Dan yang kedua, menurut saya melakukan analisis dramaturgi akhirnya bisa membantu kita untuk memahami bahwa ternyata dalam konflik ada banyak elemen-elemen material yang juga berpengaruh terhadap hasil dari konflik tersebut begitu. Jadi ibaratnya nih kalau boleh disederhanakan lagi, ketika kita kembali lagi, kalau kita sedang berkonflik, anggaplah sedang berdebat gitu ya dengan keluarga, entah berdebat dengan pasangan, entah berdebat dengan keluarga orang tua, dengan saudara, dengan anak begitu ya. Mungkin secara tidak sadar seringkali situasi di mana perdebatan itu terjadi, elemen-elemen material yang ada ketika perdebatan itu terjadi juga bisa menentukan output dari konflik. Misalnya saya sama pasangan misalnya lebih cenderung lebih cenderung memiliki output yang kondusif gitu ya, output yang output perdebatan yang lebih produktif, kita sama-sama ayem kalau berdebat. Itu kalau kita sedang ngobrol di mobil, entah kenapa gitu ya, karena saya merasa ngobrol di mobil ini bukan karena mobil, tapi bisa jadi mobilnya itu memang berpengaruh ya. Tapi maksudnya bukan mobilnya harus mewah atau tidak harus yang bagus gitu, enggak. Tapi saya merasa ketika
kita berdiskusi, berdebat di mobil, itu suasana yang ada di mobil begitu ya, kita sedang di jalan, jadi pandangan kita juga tidak hanya fokus sama pasangan gitu kan. Kadang kalau misalnya kita sedang berbeda pendapat, ada emosi yang tidak terkendalikan kan, ada respon emosi yang menurut saya sangat wajar terjadi kalau misalnya kita tersinggung mendengar kata-kata pasangan yang tidak sesuai, atau kata-kata pasangan yang tidak sama dengan perspektif kita, tidak setuju dengan perspektif kita gitu ya. Menurut saya itu menjadi emosi yang wajar sebenarnya. Tapi karena kita situasinya lagi di mobil begitu, jadi saya tidak harus selalu fokus melihat pasangan, justru saya bisa sambil melihat jalan, dan itu membantu saya untuk sedikit menurunkan respon emosinya, sedikit menenangkan emosinya, dan bisa fokus lagi ke substansinya, fokus lagi ke materi apa sih yang lagi diperdebatkan gitu, dan bisa fokus akhirnya mencari apa nih kira-kira respon atau hal yang perlu dilakukan bersama untuk menyelesaikan konflik, alih-alih terjebak pada respon emosi untuk ketika saya mendengarkan kalimat-kalimat pasangan yang menurut saya tidak sesuai atau saya tidak setuju, kira-kira begitu mungkin. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh begitu ya, bagaimana elemen material itu juga berpengaruh. Tapi saya nggak tahu, menurut Anda gimana? Ada nggak kira-kira elemen-elemen material ketika Anda sedang berkonflik dan itu menunjukkan menunjukkan bagaimana material atau barang benda yang ada di sekitar kita saat konflik itu bisa membantu kita untuk lebih kondusif dalam berkonflik, lebih konstruktif gitu ya, dan sehingga konflik yang terjadi tidak tidak merenggangkan hubungan, justru konflik juga bisa mendekatkan hubungan. Nah, sekian diskusi dari saya mengenai pendekatan metode konflik non-biner. Nanti lain kali mudah-mudahan akan ada waktu dan kesempatan lagi untuk bisa mendiskusikan atau justru membicarakan contoh-contoh lain yang lebih konkret, lebih sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai konflik non-biner ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukan dan kritik jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya. Sampai jumpa di episode saya berikutnya.